Halo teman-teman yang budiman. Apa kabar kalian di awal tahun ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Gimana perayaan tahun baru kalian kali ini? Pasti tidak seperti biasanya kan, karena tidak boleh pesta kembang api atau semacamnya. Tapi kita wajib bersyukur, karena kita masih bisa bertahan. Oke lah, kita langsung aja mulai alur cerita filmnya. Kali ini alur cerita film Money Plan. Dan setelah nonton, kalian jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Cekidot. Jack Reese, seorang pencuri profesional dan mantan penjudi. Ia mendapat tugas untuk mencuri lukisan Asgard Jorn yang berjudul The Disturbing Duckling dari sebuah museum seni. Jack bekerja sama dengan timnya yaitu Isabella Voltaik, Trey Peterson dan Iggy. Ketika Jack akan memasuki museum seni tersebut, ia harus melewati penjagaan ketat. Tetapi para timnya sudah mempersiapkan semuanya dari jauh. Sehingga Jack berhasil masuk ke museum seni itu. Saat tiba di tempat lukisan itu seharusnya berada, ternyata lukisan itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Jack dan timnya ternyata sudah dijebak, lukisan itu sudah raib. Mereka terpaksa harus menjalankan rencana B dan mereka harus melarikan diri dengan tangan kosong. Dan tak ada pilihan lain untuk Jack dan timnya. Terpaksa ia harus pergi menemui pemimpin geng yang menugaskan Jack dan timnya untuk mencuri lukisan itu, sekaligus yang memberi Jack utang yang banyak. Pemimpin geng itu bernama Darius Grouch. Jack menemui Darius di rumahnya. Jack menceritakan semua kejadian di museum seni itu. Darius sangat marah mendengar kegagalan Jack dan timnya, hingga ia ingin menembak kepala Jack sehingga darahnya membentuk sebuah lukisan. Darius mengancam Jack karena hutang-hutang Jack kepada Darius sangat banyak. Karena kegagalan mencuri lukisan itu, Darius menawarkan satu pekerjaan lagi yaitu menyelinap di Money Plan. Money Plan adalah sebuah kasino udara yang melayani para penjahat elit. Jack ditugaskan untuk mencuri miliaran kripto dan uang tunai. Jika Jack gagal, keselamatan istri dan anaknya tidak terjamin. Jack kembali ke timnya. Mereka menanyakan bagaimana kelanjutannya. Jack menceritakan semuanya tentang Darius memberikan pekerjaan untuk mereka mencuri di Money Plan. Mereka sebenarnya tidak setuju, tetapi Jack meyakinkan mereka bahwa ini benar-benar untuk terakhir kalinya. Lalu mereka mulai menyusun strategi untuk mencuri di Money Plan. Jack dan tim kembali ke rumah masing-masing. Jack seperti biasanya, sebelum ia tidur ia bercanda serta bermain bersama putrinya. Tak lama putrinya pergi tidur, begitu juga dengan Jack dan istrinya. Tiba-tiba, Jack mendengar seseorang akan masuk ke rumahnya. Ia segera bergegas melihat siapa yang berusaha masuk ke rumahnya. Jack akan membuka pintu dan akan memukul orang itu, ternyata dia adalah sahabatnya yang bernama Harry Greer yang juga merupakan ayah baptis putrinya. Lalu mereka berdua mengobrol di taman belakang. Dan Jack meminta Harry untuk mengawasi dan menjaga keluarganya selama ia pergi bekerja. Dan Harry menawarkan diri untuk membantu menyelidiki. Keesokan harinya, Jack bersama timnya pergi ke bandara rahasia untuk naik ke Money Plan. Jack dan Trey menyamar sebagai Monroe dan McGillicuddy, usaha yang mereka miliki adalah perdagangan manusia internasional. Sementara Isabella menyamar sebagai seorang pramugari maskapai tersebut. Sebelum masuk ke pesawat, semua penumpang harus menyerahkan semua senjata mereka dan harus menyetorkan sejumlah uang untuk deposit saat bermain di Money Plan. Saat pesawat akan lepas landas, concierge dan bookkeeper menyambut para penumpang pesawat, lalu mereka menjelaskan aktivitas dan fasilitas yang ada di pesawat itu. Sambil mereka juga memberitahu peraturan yang berlaku di situ, terutama tentang sikap tidak ada toleransi jika ada kecurangan. Dan juga tidak boleh ada keributan dan perilaku agresif yang dapat mengganggu penumpang lain ataupun anggota kru pesawat. Kemudian pesawat lepas landas. Setelah itu permainan dalam Money Plan dimulai. Mereka memulai permainan klasik Texas Hold'em Poker. Dan para penumpang harus pergi ke lantai kasino utama. Jack dan Trey bergabung dengan yang lain. Jack mulai ikut permainan poker.
Setelah beberapa kali permainan, Jack akan meninggalkan ruangan dan menyuruh Trey untuk bermain menggantikan dirinya. Jack berencana untuk pergi ke ruang pilot untuk mengambil kendali. Jack berhasil menguasai ruang pilot dibantu oleh Isabella. Jack dan Isabella harus menyingkirkan pilot dan kopilot. Setelah Jack mengambil kendali, Jack memasang alat komunikasi, agar ia dapat berkomunikasi dengan timnya. Trey juga mulai mencari ruang server tetapi ia tiba-tiba bertemu dengan concierge dan membawanya ke ruang taruhan. Sementara di ruang pilot, Darius menelpon Jack yang berada di pesawat dan mengingatkan Jack tentang misinya serta konsekuensinya jika Jack dan timnya gagal. Isabella masuk ke dalam lemari besi pesawat. Ia berusaha merayu seorang penjaga di sana. Setelah penjaga itu tertarik, Isabella membunuhnya karena penjaga sudah mengetahui penyamarannya. Isabella berhasil membuka lemari besi dan menemukan uang yang diminta oleh Darius. Tetapi ia tidak dapat membereskannya sendiri, ia membutuhkan bantuan. Dan Jack memerintahkan Trey untuk segera menemui Isabella tanpa ketahuan. Tak lama, Jack mendapatkan panggilan dari Harry. Harry sudah menyelidiki tentang kegagalan pencurian lukisan di Museum Seni. Ternyata lukisan itu sudah merupakan milik Darius, sepertinya Jack dan timnya dijebak untuk gagal oleh Darius. Jack menghubungi Isabella dan Trey, lalu ia menceritakan apa yang dikatakan Harry. Jack mengatakan bahwa ternyata selama ini mereka dijebak. Tetapi untuk misi kali ini, karena mereka sudah terlanjur masuk ke dalam pesawat ini, mereka akan terus mencuri tanpa terlibat jebakan lainnya. Jack berusaha menghubungi Darius lagi. Jack mengatakan pada Darius ingin mengetahui siapa yang menjebaknya dan timnya pada saat pencurian lukisan itu. Tetapi Darius mengatakan ia akan segera mengabari Jack jika ia tahu sesuatu. Saking kesalnya Jack menghubungi Harry lagi. Jack meminta bantuan Harry, dan mereka akan melakukan rencana B dan Harry mulai membantu Jack dari darat. Sementara Trey sudah menemukan ruang server pesawat itu, dan ia masuk ke dalamnya. Ternyata dua orang penumpang di Moneyplan sudah curiga pada sikap Trey dan Jack. Ternyata mereka mengikuti Trey dan melihat Trey masuk ke ruang server. Sementara Iggy, tim Jack yang ada di darat harus membuat tautan aman agar para tim dalam pesawat dapat mentransfer kripto ke akun mereka. Dan sesuai perhitungan Jack mengatakan pentransferan dapat dimulai. Isabella yang akan ke ruang server mendapati dua orang penumpang itu di depan ruang server, ia menegurnya tetapi mereka malah melawannya. Yang satu melawan Isabella dan yang satunya lagi masuk ke dalam ruang server dan menyerang Trey yang sedang melakukan transfer. Isabella dan Trey melawan dengan sekuat tenaga, dan mereka berhasil mengalahkan penyerang mereka itu. Tiba-tiba pentransferan ke Iggy terhenti. Iggy menghubungi Jack dan Jack sedang mengusahakan pentransferan itu agar berhasil. Iggy diserang oleh para pembunuh suruhan Darius. Dan Harry mengetahuinya. Harry mengirim sebuah derun yang membawa pistol dan menyerang mereka. Jack dan timnya yang ada di pesawat terpaksa harus mentransfer kripto itu secara manual karena ternyata server rusak akibat penyerangan dari dua orang tadi. Rumah Jack diserang oleh para pasukan Darius. Kebetulan Harry yang berada di sana, lalu Harry berhasil melumpuhkan semua pasukan Darius. Sementara itu Jack dan timnya yang berada di pesawat memutuskan untuk tidak menyimpan uang tunai dan kripto yang mereka transfer. Jack memerintahkan timnya untuk mentransfer semua kripto itu ke UNICEF dan semua kegiatan amal di seluruh dunia. Sebelum Jack dan timnya keluar dari pintu darurat pesawat, Jack menghubungi Darius untuk terakhir kalinya. Dan memberitahukan bahwa uang Darius sudah ia transfer ke yang lebih membutuhkan. Mendengar perkataan Jack, Darius menjadi marah. Lalu Darius tertegun saat Jack mengungkapkan rekaman Darius tentang identitasnya serta niatnya untuk merampok Moneyplan melalui radio pesawat. Semua penumpang mendengarkan itu, dan mereka seperti kesal pada Darius. Jack dan timnya bersiap-siap untuk keluar menggunakan parasut dari pintu darurat. Mereka keluar satu persatu seperti berpamitan pada Darius yang masih ada di kamera. Mereka keluar bersama uang-uang tunai yang seharusnya milik Darius. Darius yang melihat dari kamera hanya tertegun dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. 3 bulan kemudian, di Istanbul, dua pekerja gudang membuka kotak pengiriman karya seni milik Darius. Ternyata lukisan dalam kotak itu telah dicuri dan diganti oleh lukisan lain.
Jack dan timnya bersama Harry telah mencuri lukisan The Disturbing Duckling. Lukisan itu mendapat tawaran 60 juta dolar. Jack senang mendengarnya dan Jack akan membagi hasil penjualan lukisan itu menjadi 5. Yaitu untuk dirinya, Trey, Isabella, Iggy serta Harry. Dan Jack memastikan bahwa uang itu cukup untuk pensiun mereka. Dan Jack dapat hidup tenang serta bahagia bersama keluarga kecilnya. Oke lah teman-teman, sekian dulu video alur cerita film ini. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video lainnya dan terima kasih sudah menonton.